Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya ya. Selamat datang kembali di my channel ya. Channel Investor 87, channel yang membahas tentang dunia seputar saham. Pada hari ini sepertinya banyak yang berseri-seri ya, karena BBRI hari ini udah naik. Dan sepertinya pasar hari ini juga hijau ya, walaupun akhirnya endingnya dia malah sedikit turun ke bawah ya. Awalnya dia kuat untuk naik, untuk mendaki, ternyata akhirnya dia agak low ya. Tapi yang penting ditutup hari ini tidak di posisi merah ya. Pada video kali ini mungkin tim Investor 87 akan menganalisa beberapa saham ya, terutama saham yang lagi booming, yang lagi dibicarakan oleh banyak investor di medsos ya, terutama Instagram. Langsung saja ya kita review pasar pada hari ini. Hari ini tanggal 19 Mei 2020 ya, dimana pasar hari ini ditutup menguat ya. Hari ini ditutup menguat, naik ya kurang lebih 0,84% ya. Kemudian kita review juga untuk pasar global ya, hari ini mayoritas naik ya. Terutama untuk Nikkei hari ini juga naik di atas 1% ya. Kemudian HSI atau Hang Seng, kemudian Shanghai, kemudian STI atau Singapura, kemudian ada IDX. Nah, IDX ini kita ya, Indonesia, dia hanya naik ya 0,8% ya, atau di bawah 1%. Sangat rendah sekali ya. Pada tadi malam Dow Jones itu naik lebih dari 3% ya. Kemudian ini ada yang merah ya. Hari ini sekitar pukul 15.30 ya, ternyata London dibuka turun ya. Karena kemarin London ini juga naiknya cukup besar ya, 4% lebih. Jadi nggak masalah kalau hari ini dia turun sedikit. Hari ini kita cek dari chartnya ya, chart ini ya, untuk view-nya di chartnya ini ya. Chartnya kita bisa lihat di sini, awalnya IDX kita atau IHSG itu menguatnya cukup tajam ya, sampai tadi menyentuh di 2% lebih kenaikannya. Cuma ketika penutupan dia turun ya. Kalau begitu kita lihat chartnya ya, untuk chart IDX yang lebih detailnya kita bisa cek di sini untuk IDX. Teman-teman bisa lihat di sini ya, IDX ya. IDX ini masih flat ya, bisa dibilang dia sideways atau bisa dibilang dia konsolidasi ya. Ini saya rasa nggak perlu digaris-garis lah, ini udah tahu lah, ini lagi pasarnya lagi galau, dia belum bisa menentukan arahnya mau kemana, dia arahnya mau bearish atau mau bullish ya. Teman-teman bisa lihat di sini, kita kasih tanda hijau ini karena ini resisten ya, kita kasih tanda merah ini karena ini kasih tanda merah ya, ini karena supportnya ya. Jadi untuk saat ini IDX kesimpulan itu masih galau ya, atau sideways atau mungkin lagi konsolidasi. Yang mudah-mudahan setelah konsolidasi dia akan uptrend, karena kemarin habis downtrend lama panjang dan sangat downtrend sekali ya. Kemudian ini lagi sideways atau lagi konsolidasi ya. Jadi pasar belum menentukan arahnya, arah uptrend atau arah downtrend. Kemudian dari volumenya hari ini cukup menarik ya, karena hari ini cukup lumayan besar ya untuk volumenya ya, lebih besar daripada 1 minggu ke belakang ya. Saya rasa cukup bagus ya sinyal untuk dari volumenya ya. Kalau dilihat dari volumenya sinyalnya masih bagus. Kemudian dari stokastiknya dia juga masih jenuh jual ya, artinya dia bisa menuntut kemungkinan dia akan naik ya untuk IHSG di hari Rabu besok. Jangan lupa ya teman-teman, besok hari Rabu adalah pasar terakhir untuk IHSG buka ya, dan hari Kamis dan Jumat itu libur ya. Hari ini ditutup di atas garis EMA 5, tapi masih di bawah garis EMA 20 dan EMA 100. Saya rasa sih kalau melihat dari posisi penutupan hari ini sih, saya rasa masih bagus ya untuk IHSG ya. Mengapa dia hari ini naik? Ya saya rasa emang karena Dow Jones kemarin ya, atau tadi malam itu ditutup menguat lebih dari 3% ya. Itu suatu sinyal positif, atau bisa dikatakan sebagai katalis positif untuk mendukung IHSG atau pasar-pasar di Asia Pasifik untuk rebound atau naiknya. Saham yang akan kita analisa adalah, yang pertama adalah saham yang lagi booming dibicarakan oleh banyak investor di Indonesia ya khususnya. Yang pertama kita akan cek BBRI ya.
BBRI hari ini bisa dilihat ya teman-teman di sini ya, di kursor. Hari ini, wow, hari ini naiknya cukup besar ya teman-teman. Naiknya 9% lebih. Wow ya, teman-teman yang sudah beli di harga murah atau di harga bawah, wow, sangat cuan sekali hari ini ya. BBRI saham blue chip tapi naiknya bisa di atas 9% itu sangat luar biasa ya, menurut saya. Atau kurang lebih naiknya 200 poin ya. Atau hari ini ditutup di harga 2.370 ya. Oke, kita bisa lihat di chartnya bagaimana, kita review ke chartnya. Oke, hari ini BBRI ditutup di atas garis EMA 5-nya ya, cukup menarik ya. Kemudian dari EMA 20-nya dia masih di bawahnya ya. Kemudian dari EMA 100 juga dia masih di bawah EMA 100 ya. Jadi hari ini close di atas EMA 5 tetapi close-nya di bawah garis EMA 20 dan EMA 100 ya. Ini kalau secara teknikal mungkin kalau secara stokastik ya dia emang sudah terlalu murah ya. Kemudian dari volumenya ini cukup menarik ya. Hari ini volumenya sangat besar ya. Kemudian BRI ini juga hari ini saham yang paling diakumulasi oleh asing ya. Kita bisa cek di sini. BRI hari ini berapa sih akumulasi asingnya? Hari ini asing mengakumulasi saham BBRI ini kurang lebih 172 miliar. Cukup besar ya hari ini ya. Cukup besar sekali kalau menurut saya sih. Oke, kembali ke chart ya. Oke, BBRI kalau secara teknikal, kalau secara garis EMA 5 atau mungkin secara trading jangka pendek ya saya rasa sudah boleh masuk ya. Cuma kalau secara jangka menengah ya, saya rasa belum waktunya ya, karena dia belum menembus area garis EMA 20-nya ya. Dan dia belum menembus di area garis resisten di warna kuning ini ya. Jadi tadi sempat agak menyentuh, belum menyentuh ya, tapi dia turun lagi ya. Ya nggak apa-apa lah, kita tunggu sampai besok. Tapi kalau yang tipenya tipe investor jangka panjang ya, saya rasa bisa untuk entry ya, karena saham ini juga bagus ya. Saham yang selalu tumbuh ya. Kemudian dari sisi stokastiknya juga udah murah ya ini ya. Kemudian dari volumenya juga hari ini mendukung ya, kenaikannya diakumulasi oleh asing, kemudian untuk volumenya besar ya hari ini. Secara garis besar sih BBRI itu masih downtrend ya. Dia masih ke bawah ya, sangat downtrend. Jadi ya kalau secara teknikal ya bisa dibilang dia masih downtrend dan tidak cocok untuk ditradingkan jangka pendek ya. Jadi ya saya rasa teman-teman ya kalau seumpamanya yang tipenya trading jangka pendek saya rasa tidak waktunya untuk masuk ya. Tapi kalau yang investor ya harusnya udah masuk karena udah terlalu murah ya. Karena saham ini saham bagus ya, saham blue chip. Dan perusahaan ini selalu tumbuh ya. Jadi saya rasa untuk ya tipenya investor jangka panjang sudah waktunya untuk masuk ya. Tapi kalau semuanya teman-teman masih khawatir ya, saya rasa masuknya jangan terlalu banyak ya. Ya 10% dari modal ya. Jangan terlalu banyak kalau yang investor nih ya. Bisa dipakai money manajemennya dengan baik ya. Saya rasa masuk dulu ya 10%-nya atau enggak 25%-nya dari modalnya. Oke, kemudian kita akan coba review atau cek analisa saham berikutnya adalah saham BBCA ya. BBCA ini adalah saham utama penggerak IHSG ya. Kenapa tadi IHSG ini ditutup dia agak sedikit turun ya, karena BBCA di waktu-waktu terakhir dia malah turun ya. Hari ini BBCA ditutup di bawah garis EMA 5 dan EMA 20-nya serta EMA 100-nya tentunya. Kemudian secara garis besar emang BBCA ini masih downtrend ya. Jadi saya rasa belum waktu untuk ditradingkan jangka pendek ya. Tapi kalau investor, yang tipe investor ya masuk sedikit-sedikit nggak masalah, nyicil ya. Kemudian kalau teman-teman ya, kalau yang tipenya trading maupun investor sebaiknya sih kalau mau masuk, mau entry sih nunggu aja ya. Nunggu aja di ini ya, di area garis merah ini ya. Ini adalah garis support kuatnya ya. Ini kemungkinan nanti BBCA akan turun nyampe support di garis merah ini ya. Kemudian dia akan mantul ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Semua itu ditentukan oleh pasar. Tapi kalau secara strategi teknikal analisisnya seperti itu ya. Tunggu aja nanti dia menyentuh di harga area support kuatnya ini ya. Ya kurang lebih di harga 23.400-an ya. Tunggu aja di harga 23.400-an, teman-teman bisa entry ya. Karena ini saham lagi downtrend sekali ya. Tunggu dia menyentuh di support kuatnya aja kalau mau entry ya. Oke. Kemudian yang sudah terlanjur masuk ya jangan lupa ya, kalau ketika masuk jangan sampai menggunakan modal sekaligus banyak ya. Minimal money manajemennya itu harus dipakai dengan baik ya. Ya masuk dulu
10% dulu, kalau enggak ya 20%, nah kalau enggak 25% ya. Oke. Kemudian dari stokastiknya dia sudah terlalu ini ya, sebenarnya sudah terlalu murah ya, atau sudah jenuh jual ya. Harusnya dia sudah ada potensi untuk naik, cuma belum mendukung karena BBSA pada hari ini emang lagi didistribusikan oleh asing ya. Oke. Oke, untuk ini ya, untuk BBSA mungkin kita punya resistennya mungkin di sini ya. Di area ini ya. Kita kasih tanda warna kuning ya. Jadi BBSA ini nanti ketika mungkin teman-teman bisa entry di area garis merah ini, nanti teman-teman bisa pasang target atau mempunyai target ya, target khusus dia ketika menyentuh garis resisten ini teman-teman bisa untuk jual ya. Oke, ada yang tipenya trading, tapi kalau yang investor ya terserah teman-teman, mau 5 tahun mau 6 tahun dijual nggak masalah. Oke, kemudian saham yang akan kita analisa berikutnya adalah saham di bidang consumer good ya, atau INDF. Oh, ini di sini juga ada ya, INDF. Oke, INDF hari ini juga dia sudah mendekati resisten ya. Saya rasa kalau ingin masuk, saya rasa jangan dulu ya. Mungkin teman-teman kalau mau entry, silakan teman-teman entry sekitar di garis warna kuning ini. Itu pun kalau dapat ya. Karena saya rasa kalau ini kan bentuknya Morobozu ya, kemungkinan dia besok akan melanjutkan kenaikan ya. Ya minimal dia akan menembus di area garis resistennya di warna biru langit ini ya. Oke, saya rasa untuk NDF ya wait and see dulu ya, saya rasa ya, tunggu aja di area supportnya, kalau enggak tunggu aja INDF ini untuk breakout di resisten kuatnya di garis warna biru ini ya. Oke, saya rasa seperti itu ya untuk INDF. Kemudian dari stokastiknya dia juga sudah jenuh beli ya. Ya saya rasa tunggu aja lah, karena dari stokastiknya juga dia sudah jenuh beli. Kemudian dari volumenya juga dia kecil ya. Oke, kemudian saham yang akan kita analisa berikutnya adalah saham Cepin. Oke, Cepin. Oke, Cepin hari ini juga termasuk saham yang lagi diakumulasi oleh asing ya. Kalau melihat dari ini ya secara grafik Cepin ya, kalau dari candlenya dia tekanan jualnya juga lumayan banyak ya, walaupun hari ini tutup hijau ya. Oke. Kemudian hari ini juga Cepin ditutup di sekitar area resisten ya. Jadi ya teman-teman kalau main itu tunggu aja nanti dia turun dulu ya di area support di garis warna merah ini ya. Atau kurang lebih di harga 4.500-an ya. Kemudian Cepin juga hari ini belum bisa menembus di area resisten di garis warna kuning ini ya, atau di garis EMA 100-nya ya. Atau kita lihat di sini di garis warna ungu ini ya. Kemudian dari yang menarik hari ini adalah Cepin itu untuk volumenya lumayan besar ya. Saya rasa menarik sekali ya. Tapi kalau dari stokastik, kemudian candle, kemudian penutupannya masih di bawah garis EMA 100, saya rasa masih wait and see ya. Tunggu aja dulu nanti ketika dia pullback dulu, kemudian teman-teman bisa entry. Oke, saya rasa analisa pada hari ini cukup ya sampai di sini ya. Mungkin jika teman-teman merasa suka pada video kali ini, teman-teman bisa mendukung channel ini dengan cara klik like, kemudian komen ya, serta klik subscribe-nya ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Sekian dan terima kasih.